Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab guru. Saya Irene Boli dan rekan saya, Andini Sri Rahayu, Paula Febrianti Kewapayan Priantodi. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskan mengenai tugas guru. Nah, tugas guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam tugasnya, guru menerapkan keahlian dan kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi. Guru mempunyai tugas untuk membantu peserta didik untuk mampu melakukan adaptasi pada berbagai tantangan serta adanya desakan untuk berkembang pada diri. Guru membantu peserta didik untuk membentuk karakter intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Selain itu, tugas guru semakin berat dikarenakan guru tidak hanya menyiapkan generasi muda, tetapi mempersiapkan diri untuk selalu eksis secara individu maupun sebagai profesional. Guru dituntut untuk memiliki komitmen pada peserta didik dan proses belajar, menguasai materi yang diajarkan dan cara mengajar, mengetahui hasil belajar sesuai dengan cara mengevaluasi, berpikir pada sistematis dan belajar dari pengalaman. Dan guru merupakan bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesi. Salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independensi, atau bebas dari tekanan pihak luar, produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima berdasarkan kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selain itu, guru sebagai seorang yang akan mentransfer ilmu kepada peserta didik mempunyai tugas dalam lingkup tugas dinas ataupun di luar dinas. Tugas guru secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu di bidang tugas kemanusiaan dan tugas di bidang kemasyarakatan. Tugas guru secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas di bidang profesi. Tugas ini berkaitan dengan peran guru sebagai pendidik. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi, cara efektif menyusun rencana pembelajaran, mengevaluasi kemajuan siswa, serta menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kurikulum. Guru juga dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, menjaga etika profesi, dan memenuhi standar pendidikan yang berlaku. Kemudian untuk yang kedua, tugas di bidang kemanusiaan. Dalam tugas ini, guru berperan sebagai pembimbing dan pengasuh bagi siswa. Guru harus peduli pada perkembangan emosional, sosial, dan moral siswa, serta memberikan dukungan yang membantu mereka menghadapi tantangan pribadi dan sosial. Guru harus memiliki empati, mendukung kebutuhan individual siswa, dan membantu mereka mengembangkan potensi diri secara maksimal. Ini termasuk peran sebagai teladan dan motivator bagi siswa. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, tugas di bidang kemasyarakatan.
Guru juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. Mereka tidak hanya berperan dalam membentuk siswa menjadi individu yang berpendidikan, tapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Guru menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa serta turut dalam kegiatan masyarakat, serta mendukung pembangunan karakter siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu juga guru berperan dalam menyebarkan nilai-nilai positif di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu peran guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Mujiono 2009, peran guru yaitu membuat desain instruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, serta mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. Beberapa definisi lain menurut Moh Uzair Usman 2011, peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan dan dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Guru mempunyai peran penting dan strategis terlebih dalam membentuk akhlak atau moral generasi bangsa dengan melalui penanaman dan pembiasan nilai-nilai atau akhlak mulia peserta didik. Peran-peran guru yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 2 Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah atau kelas, juga menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang terus diperbarui. Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Derasnya arus informasi serta cepatnya perkembangan iptek telah memunculkan tugas guru sebagai pengajar. Selanjutnya, peran guru yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang ditempuh, serta menggunakan petunjuk perjalanan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dan semua peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya. Guru berusaha membimbing peserta didik agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi individu yang mandiri dan produktif. Tugas guru sebagai pembimbing terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan peserta didik yang dibimbingnya. Peran guru yang berikut, yang keempat, yaitu guru sebagai pengarah. Guru sebagai seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengajarkan peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan, serta menemukan jati dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Peran guru yang berikutnya yaitu guru sebagai pelatih. Guru juga harus bertindak sebagai pelatih karena pendidikan dan pengajaran
memerlukan bantuan latihan keterampilan, baik itu intelektual, sikap, maupun motorik. Agar dapat berpikir kritis, berperilaku sopan dan menguasai keterampilan, peserta didik harus mengalami banyak latihan yang teratur dan konsisten. Kegiatan mendidik atau mengajar juga tentu membutuhkan latihan untuk memperdalam pemahaman dan penerapan teori yang telah disampaikan. Yang terakhir, peran guru sebagai penilai. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang tidak mungkin dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, baik itu tes maupun non-tes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya, tanggung jawab guru. Guru sebagai pendidik atau pengajar adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, setiap inovasi pendidikan, terutama dalam hal kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan, selalu bergantung pada guru. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan, karena mereka berhadapan langsung dengan siswa selama proses pembelajaran di kelas. Guru menjadi faktor yang menentukan kualitas pendidikan. Kepribadian dan kualitas siswa dibentuk oleh guru. Akibatnya, guru yang tepat harus ahli, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Guru adalah kurikulum. Tanpa kemampuan guru, sistem pendidikan dan kurikulum yang ada akan sia-sia. Guru berkompeten dan bertanggung jawab, terutama dalam mengawasi perkembangan siswa secara optimal. Penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode, akan mencerminkan guru yang profesional. Untuk menjadi guru yang benar-benar profesional, mereka harus memahami kemampuan mereka serta hak dan kewajiban mereka. Pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi ataupun metode, akan mencerminkan guru yang profesional. Selain keahliannya, seorang guru profesional harus mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru kepada siswa, orang tua, masyarakat, negara, dan agamanya. Sebagai seorang guru, ada banyak tugas yang harus dipenuhi. Guru bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, mendidik siswa, dan membentuk generasi penerus bangsa setiap harinya. Seorang guru harus memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi selama perjalanan karirnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Seorang guru memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk generasi penerus bangsa. Seorang guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar materi pembelajaran, tetapi juga belajar untuk membimbing dan mendidik siswa agar menjadi orang yang baik, cerdas, dan berkarakter. Karena itu, menjadi guru bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan komitmen dan dedikasi yang tinggi. Seorang guru memiliki berbagai tanggung jawab yang penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama seorang guru. Yang pertama, mendidik dan mengajar. Guru bertanggung jawab untuk memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mengajarkan siswa prinsip-prinsip moral, etika, dan perilaku yang baik. Yang kedua, membimbing dan membina siswa. Guru bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa dalam domain akademik, sosial, dan emosional. Mereka juga bertanggung jawab untuk membantu mereka mengatasi masalah belajar dan memberikan dukungan dalam pengembangan diri mereka. Yang ketiga, menjadi teladan. Guru bertanggung jawab sebagai panutan bagi siswa. Mereka harus menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Siswa akan meniru tindakan dan ucapan guru sebagai contohnya. Yang keempat, mengembangkan diri secara profesional. Guru bertanggung jawab untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan, workshop, atau studi lanjut. Ini penting bagi mereka untuk tetap up-to-date dengan pendekatan pengajaran terkini dan perubahan yang terjadi pada kurikulum. Yang kelima, mengelola kelas. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Ini termasuk mengatur disiplin kelas, mendorong siswa, dan membuat suasana yang mendukung proses belajar. Yang terakhir, berinovasi dalam mengajar.
Guru harus selalu mencari cara baru untuk mengajar agar pembelajaran lebih mudah dipahami siswa. Ini termasuk menggunakan teknologi, metode kreatif, dan pendekatan baru. Kesimpulan dari presentasi materi tugas, peran, dan tanggung jawab guru, yaitu guru memegang peranan kunci dalam pendidikan dengan tanggung jawab yang melibatkan berbagai aspek penting. Tugas utama guru mencakup membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan tantangan, membentuk karakter intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan mereka. Guru diharapkan tidak hanya mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, guru harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap proses belajar dan menguasai materi serta metode pengajaran yang efektif. Sebagai pendidik profesional, guru diharapkan untuk mematuhi standar etika kerja, bekerja secara independen dan produktif, serta berinovasi dalam mengajar. Mereka harus memenuhi berbagai tanggung jawab yang mencakup mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di berbagai jenjang pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan kualitas dan dedikasi yang tinggi. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pengarah, pelatih, dan evaluator yang secara keseluruhan memengaruhi kualitas pendidikan dan pengembangan peserta didik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.